Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa teman-teman yang lagi ada di fase nganggur di usia 20 atau 30 tahun dan juga introvert. Nah, kalian bingung nggak harus ngapain di saat-saat nganggur? Aku tahu banget rasa kalian sebagai introvert di usia 20 sampai 30 tahun. Nganggur itu ada perasaan leganya juga, bingung dan overthinking. Nah, aku punya pengalaman yang mungkin gue akan share ke teman-teman yang mungkin berguna buat teman-teman manfaatin waktu nganggurnya untuk persiapan ke pencarian pekerjaan yang baru. Nah, sebagai introvert di usia 20 sampai 30 tahun, gue juga pernah ngerasain nganggur di rentang usia itu gitu. Dari pengalaman gue ngerasain ada beberapa nganggur yang kayaknya itu bisa bermanfaat banget untuk lu coba mencari pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi nganggur ini bukan masa-masa yang emang cuma sekedar gitu ya, lo nggak punya harapan dan lain-lain, tapi juga bisa memanfaatkan dan bisa mencari passion apa yang menjadi passion lu selama ini. Tips pertama adalah susun atau buat rutinitas harian gitu. Pada saat nganggur ini bukan berarti lu bisa leyeh-leyeh, tapi ini adalah kesempatan untuk lu menata hidup lu dengan lebih baik lagi gitu. Jadi pas dulu itu kalau misalnya gua nganggur tanpa adanya jadwal yang rutin, gue bisa lebih bingung banget tuh, lebih overthinking lagi, nggak jelas mau apa. Tapi setelah gue cari-cari informasi gitu, ternyata saat nganggur ini lu harus buat rutinitas. Jadi rutinitas pagi gua bangun pagi, kalau misalnya lu bisa sholat tahajud sebagai orang muslim ya, sebagai tahajud gitu, mandi, terus lanjut belajar karena waktu pagi itu benar-benar waktu yang fresh buat otak belajar skill-skill apapun terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang mau lu lamar ya ke depannya, atau terkait dengan pekerjaan materi-materi untuk memperdalam keahlian lu sebelumnya. Terus habis itu gua ngelamar kerja tuh biasanya jam 10 sampai jam 12 sholat zuhur ke masjid, pulang makan siang, istirahat. Terus juga kalau ada kerjaan-kerjaan rumah lo bantuin kerjaan rumah, kayak misalnya mungkin bisa nyuci baju, bersih-bersih, nyapu, ngepel, jemurin baju, ngelipet baju, dan lain-lain. Olahraga, biasa gue olahraga sore gitu, itu jalan kaki, jogging, treadmill. Sorenya lu udah mulai kita lagi dengan keluarga, maksimalin tidur lu 8 jam gitu. Kalau misalnya lu bangun jam 4 pagi untuk subuh, nanti gue mulai tidur jam 8 malam. Atau misalnya lu sebelum tidur ada hiburan-hiburan dikit aja gitu ya, untuk ya reward lah, ngasih reward ke diri lu setelah lu usaha seharian. Di weekend juga jangan lupa untuk catch up ya dengan keluarga, teman, interaksi gitu. Itu juga harus buat hiburan ya. Terus kedua adalah tingkatkan skill teman-teman. Salah satu skill yang gue bangun adalah skill di dunia digital. Mana bisa gue ngomong depan kamera seluas ini gitu. Skill yang gue bangun pada saat gue nganggur gitu. Terus skill editing, skill digital marketing, itu yang gue cari-cari di internet sendiri. Banyak banget sekarang ilmu-ilmu yang tersebar di internet. Asal kita mau nyarinya aja. Grafis, semua tuh gue pelajari. Apalagi YouTube. YouTube tuh yang menyediakan semua tutorial yang kita butuhin di berbagai macam bidang yang kita mau gitu. Jadi jangan menyerah. Atur skill, tingkatkan skill, coba-coba terus, lamar-lamar freelance gitu. Syukur-syukur lu bisa dapat klien dari luar negeri yang benar-benar jasa lo itu dibayar dengan sangat baik gitu ya. Selain itu sekarang juga udah banyak banget ya kursus digital, Udemy dan lain-lain, itu udah banyak banget gitu. Jadi informasi sekarang untuk mendapatkan sertifikat apalagi itu udah gampang banget dengan lu ikut kursus-kursus online teman-teman. Salah satu permasalahan psikologis yang nggak bisa kita hindarin pada saat nganggur adalah rasa depres, rasa nggak guna, rasa gagal, rasa nggak berharga. Tapi masalahnya kita nggak bisa biarin pikiran itu terus-terusan ngehantuin kita gitu. Kita harus melawan dengan cara apa? Journaling, lu tulis overthinking lu tulis kagak rasa yang nggak enak di lu, journaling, lu terus di jurnal itu lu buat opposite-nya, lu buat kata yang meng-counter itu, melawan itu semua gitu sampai emosi lu stabil lagi. Bisa cerita ke orang, bisa mulai ke psikolog, ada video gua yang lain gitu. Ketika lu harus ke psikolog, juga ngobrol sama temen, keluarga gitu, lu bisa membangun hubungan yang lebih berkualitas lagi di saat lu nganggur. Bukan cuma kesehatan mental, tapi kesehatan fisik juga perlu jaga ya. Jadi seperti sebelumnya gitu, kayak yang sebelumnya gue bilang, di jadwal harian gue tempatin olahraga itu sehari minimal 30 menit lah gitu, jalan atau push up, sit up itu. Olahraga juga bisa ningkatin dopamin lo yang membooster hormon-hormon kebahagiaan gitu. Jadi itu bisa mengcounter hormon stres yang keluar di hormon kortisol lo ya, ketika lu ngerasa depres, ngerasa frustasi, ngerasa gagal. Jadi kesehatan mental, fisik juga perlu dijaga. Nah, yang gak kalah penting itu keempat ini adalah membangun hubungan jejaring sosial lu ya. Jadi pada saat lu nganggur, lu jangan malah menutup diri gitu, malah malu kalau lu nganggur. Sekarang goalsnya apa? Goalsnya lu mendapatkan kerja, dapat kerja secepat-cepatnya dan secocok-cocoknya. Dan pertama, sekarang kan kita udah punya sosial media khusus di pekerjaan ya, LinkedIn kan. Kalian bisa cari tuh teman-teman kalian yang bidang pekerjaannya itu sesuai dengan minat kalian. Kalian cek lah satu-satu. Instagram juga bisa cek lah satu-satu gitu. Itu akan membuka peluang lebih besar. Jadi mungkin itu beberapa tips di masa nganggur dari gua. Gue pengen nekanin beberapa hal ya. Yang pertama, nganggur itu bukanlah akhir dari segalanya. Lo masih bisa untuk mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Jadi jangan anggap ini akhir. Nggak bisa ngontrol peluang itu datang kapan. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri ketika peluang itu datang, teman-teman. Terus juga gak apa-apa kalau misalnya hari ini belum ada kemajuan, tapi seenggaknya kita udah berusaha, kita udah bertahan, kita harus tetap optimis. Terus jadikan waktu nganggur ini sebagai present, hadiah gitu, untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi versi terbaik ke depannya. Nganggur itu bukan jadi suatu fase
yang jelek banget di hidup lu gitu. Fase nganggur tuh normal, bahkan mayoritas orang tuh pernah ngerasain nganggur, entah itu karena lu baru lulus, entah itu karena resign, atau masih lu mencari jati diri, mencari arah kerjaan yang sesuai dengan lu, jadi itu normal. Terus juga nganggur itu bukan sebuah kegagalan, ini cuman fase aja yang lu harus lewatin, bukan berarti lu nggak kayak capable, bukan berarti lu nggak kompeten, tapi ini cuman fase untuk lu nge-charge diri lu lagi, lu ngedapetin arti hidup yang sesungguhnya lagi gitu. Jadi ini fase-fase yang bisa lu manfaatin banget, lu bisa istirahat yang full, jauh dari kerjaan, jauh dari rekan-rekan toksik, dari bos yang penuh dengan tekanan. Bagi introvert mungkin fase-fase ini tuh bikin kita ngerasa full lagi gitu, yang tadinya dia bayangin banyak orang, yang itu juga belum sesuai gitu. Di fase-fase ini buat kita sebagai introvert, ini jadi fase untuk lu ngenalin diri lu lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalau misalnya teman-teman lagi nganggur, coba ceritain ke gua apa yang teman-teman lakukan di masa nganggur teman-teman. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.